Pemerintah Malaysia levelnya ada di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Dan Malaysia sebagai negara budak itu juga wajib tunduk sama peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat. Gak banyak orang yang tahu kalau Indonesia itu sebenarnya lagi dijual ke Amerika. Indonesia bagi US guna ruang udara. Jadi untuk pengetahuan korang, berdasarkan The Sunday Guardian, yang berdakwa Amerika nak blanket access, yang bermaksud jet tentera US boleh lalu ruang udara tanpa perlu minta izin. Dan apa yang lebih panas adalah dokumen itu dah bocor. Kementerian Pertahanan menanggapi kabar terkait perjanjian pesawat militer Amerika Serikat bebas keluar masuk wilayah Indonesia. Kalau otak sudah berkarat, gula batu rasa kelat. Stupid. Geger bocornya dokumen rahasia akses penuh langit Indonesia untuk pesawat militer Amerika. Dokumen rahasia bocor, Menhan RI langsung UTW ke Washington DC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini ada beberapa video yang sudah di-share kepada Mas Farhan tentang Indonesia yang akan menjual datanya ke Amerika Serikat. Bahkan para sahabat, ini kapal terbang milik Amerika bisa berkeliaran untuk mengudara di udara Indonesia, para sahabat. Ini yang menjadi perbincangan dekat dunia di media sosial, bahwasanya data Indonesia akan bocor kepada Amerika. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia sudah menjual data-data warga orang Indonesia, katanya para sahabat. Pernah dengar tak dulu statement Benek tentang perang tarif Amerika ketika Malaysia menawarkan, para sahabat, menawar tentang perang tarif itu, para sahabat. Malaysia berhasil untuk melobi, para sahabat. Benek mengatakan Malaysia menjadi budak Amerika Serikat. Dan kita tengok video ini, para sahabat, siapa yang sudah menjadi budak Amerika. Kenapa perjanjian tarif tersebut, para sahabat, bahwasanya nol tarif, 0% bahwasanya barang impor daripada Amerika Serikat ke Indonesia, para sahabat, ini sudah menjadi budak bagi Indonesia. Tapi ini kan sudah batal. Kenapa kok dalam perjanjian ini bisa dibebaskan kapal-kapal perang US, sedangkan sekarang dunia sedang genting dengan Iran yang termasuk umat Islam, para sahabat, yang bergaduh dengan Israel dan juga Amerika, para sahabat. Ini yang menjadi pertanyaan. Ini betul-betul menjadi budak lah Indonesia. Kenapa mau bekerja sama pasal itu, para sahabat? Dan para sahabat penasaran kan seperti apa tentang kebocoran Indonesia yang dijual kepada Amerika? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Lu bayangin, pemerintah Malaysia levelnya ada di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Jadi mereka ini udah kayak karyawannya Amerika nih. Karena mereka harus tunduk dengan peraturan yang dibuat oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Not even menteri loh, not even presiden loh. Ini di bawah Departemen Perdagangan. Dan Malaysia sebagai negara budak itu juga wajib tunduk sama peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat, US Department of Treasury. Jadi lu bisa bayangin ya, nggak ada kedaulatan Malaysia ini. Mereka itu jadi karyawan, jadi budaknya Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Gak banyak orang yang tahu kalau Indonesia itu sebenarnya lagi dijual ke Amerika lewat sebuah perjanjian yang namanya Reciprocal Indonesia Amerika. Ini cuma di antara kita sama Amerika aja, guys. Jadi ini adalah sebuah perjanjian perdagangan antara Indonesia sama Amerika yang isinya bakalan bikin lo semua takjub. Yang dimana ada sekitar 1899
jenis barang yang kalau dikirim dari Indonesia atau ekspor ke Amerika itu tarifnya 0%, alias kagak kena bea masuk sama sekali, digratisin sama Donald Trump. Dan jenis barang kita juga nggak main-main, ada sawit, kopi, karet, rempah-rempah. Nah terus barang yang lain gimana bang? Kan ada informasi tuh revisi tarif dari Amerika buat semua negara jadi 10%. Tapi ternyata Indonesia itu punya perjanjian sendiri sama Amerika. Khusus 1819 jenis barang tadi itu tarifnya 0%. Dengan jelas ini sangat menguntungkan Indonesia dan dampaknya langsung ke jutaan pekerja di barang sektor tadi. Pertanyaannya, kenapa akses ekspor segede ini dibuka sama Amerika khusus buat Indonesia? Soalnya dari kemarin kita kan percaya kalau Indonesia itu udah kalah dan tunduk sama Amerika. Tapi ini justru malah kebalikannya. Tapi bisa jadi ya emang ada bagian dari perjanjian ini yang sengaja nggak diumumin keras-keras. Soalnya kalau publik sadar akses pasar segede ini kebuka, narasinya tuh dari kemarin mungkin bisa berubah total. Ini Prabowo tuh kayak lagi mainin caturnya Game of Thrones nggak sih? Ya kan, kesana kemari demi victory. Dah, gitu guys. Udah dulu ya, puasa jangan mokel. Kenapa Amerika itu mau ngotot untuk mendapatkan data pribadi orang Indonesia? Gua akan jelaskan seperti mau menjelaskan sama anak SD. Jadi lu itu mudah mengerti. Gua kasih langsung contohnya. Kita katakan Amerika akan berperang dengan Indonesia. Kita tahu Amerika itu adalah punya kekuatan perang nomor 1 di dunia. Mereka itu bisa menyerang Indonesia, tetapi mereka itu pun masih mau data orang Indonesia. Mereka mau tahu berapa banyak pesawat tempur Indonesia. Mereka mau tahu berapa banyak kapal perang di Indonesia. Mereka mau tahu berapa banyak orang tua, berapa banyak orang yang sanggup berperang, dan berapa banyak anak cewek, perempuan, dan anak kecil. Jadi ketika mereka tahu semuanya di mana posisinya, mereka langsung bisa tembak jarak jauh menghancurkan pesawat terbang dan kapal Indonesia. Dan ketika kita sudah lemah, mereka itu bisa menyerang kapan saja, dan kita itu menyerah tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Dan mereka itu biaya perangnya bisa diperkecil karena mereka tahu semua data Indonesia. Udah ngerti? Nah, lu ngomong, Mr. Bird, itu kan perang. Mana ada lagi orang perang di Indonesia? Kita kan nggak berperang dengan Amerika. Kita itu berperang dengan Amerika. Perang dagang, perang kesehatan, perang pendidikan. Semuanya kita itu berperang. Kita ngomong perang dagang. Mereka tahu berapa banyak orang tua di Indonesia, berapa banyak orang yang sakit. Mereka kirimkan obat-obatan dan kita akan membutuhkan obat-obatan itu. Lalu banyak anak mudanya, mereka kirimkan film-film Hollywood. Jadi tanpa film, lu mau hiburan apa katanya. Dan banyak orang butuhkan HP, mereka kirimkan teknologi terbaru. Sampai lu itu nggak bisa hidup tanpa dengan kenyamanan barang-barang dari Amerika. Jadi suatu saat kalau mereka tarik semuanya, apapun akan lu berikan untuk mendapatkan kenyamanan itu kembali. Dengan kata lain, kita hanya mampu bisa membeli tanpa kita punya kekuatan. Jadi mereka mau ambil tembaga kita kapan aja. Lu mau kasih atau tidak? Ya, kalau lu nggak kasih, gua cabut semuanya. Akibatnya apa? Lu akan berikan juga. Artinya dengan apa? Mereka itu punya kemampuan mencengkram daya beli orang Indonesia. Mereka udah tahu semuanya tentang Indonesia. Dan negara ini bisa dibelokkan oleh Amerika. Udah nangkap belum? Itu artinya data itu penting sekali. Udah nangkap? Makanya tolong tag kepada orang yang seharusnya mengerti untuk menjaga data pribadi orang Indonesia. Gua nggak mau menyinggung siapa-siapa lagi. Gua Mr. Bird, kesatriacyber.com. Like jika suka, share jika bermanfaat. See you again in the next video. Bye-bye. Kementerian Pertahanan menanggapi kabar terkait perjanjian pesawat militer Amerika Serikat bebas keluar masuk wilayah Indonesia. Kemhan bilang perjanjian itu masih dalam tahap pembahasan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dikabarkan berangkat ke Washington DC untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan AS. Namun belum diketahui apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Dalam pernyataannya, Kemhan menegaskan bahwa dokumen yang beredar saat ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antar instansi. Dokumen tersebut bukan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum jadi dasar kebijakan resmi pemerintah Republik Indonesia. President Prabowo
of Indonesia. Thank you very much. Sebuah dokumen pertahanan rahasia Amerika Serikat mengungkap rencana untuk memperoleh akses penerbangan lintas wilayah tanpa batas melalui wilayah udara Indonesia. Dokumen ini muncul setelah pertemuan antara Prabowo Subianto dan Donald Trump pada Februari 2026 di Washington. Dokumen tersebut menjelaskan skema izin terbang berbasis notifikasi yang memungkinkan pesawat militer AS melintas tanpa persetujuan per kasus. Mekanisme ini ditujukan untuk operasi darurat, respons krisis, serta latihan militer bersama. Rencana ini dituangkan dalam dokumen berjudul Operationalizing US Overflight yang dikirim ke Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari. Sistem yang diusulkan memberi akses berkelanjutan bagi pesawat AS, cukup melalui pemberitahuan tanpa proses izin berulang, serta dilengkapi koordinasi langsung antar otoritas militer kedua negara. Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Syamsuddin dijadwalkan mengunjungi Amerika Serikat pada 15 April 2026 dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. Dalam kunjungan tersebut, ia diharapkan menandatangani kesepakatan yang memformalkan mekanisme ini, sebagaimana disetujui saat kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat pada Februari lalu. Jika disahkan, pengaturan ini akan memperluas jangkauan operasional militer AS di Indo-Pasifik dan menempatkan wilayah udara Indonesia sebagai bagian dari jalur strategis pergerakan militer. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Indonesia maupun Amerika Serikat terkait dokumen tersebut, meski proses yang berlangsung menunjukkan kesepakatan mendekati tahap finalisasi. Indonesia bagi US guna ruang udara. Jadi untuk pengetahuan korang, berdasarkan The Sunday Guardian, yang berdakwa Amerika nak blanket access, yang bermaksud jet tentera US boleh lalu ruang udara tanpa perlu minta izin. Dan apa yang lebih panas adalah dokumen itu dah bocor. Kata Indonesia dah approve dan hampir menjadi agreement rasmi. Tapi Indonesia berkata belum lagi dan ini cuma draft dan masih berbincang. Jadi persoalannya, adakah ini sekadar proposal ataupun dah deal tapi belum umum? Dan satu lagi persoalan, kenapa Indonesia beri ruang udara sedangkan France, Itali, Spain dan banyak lagi negara-negara Eropah yang tutup ruang udara mereka untuk operasi ketenteraan US. Jadi itu saja buat masa ni. Peace, one love. Assalamualaikum. Setelah NATO, Indonesia akan jadi pihak yang disalahkan Amerika atas kekalahan dari Iran. Dilansir dari Reuters pada 13 April 2026, saat ini sedang berlangsung diskusi intensif terkait permintaan khusus Angkatan Udara Amerika kepada Indonesia. Masalahnya ini bukanlah tawaran kerjasama biasa, tapi berisi jebakan yang sangat berbahaya. Kementerian Pertahanan AS baru saja mengajukan proposal berjudul Operationalizing US Overflight kepada Jakarta. Langkah ini merupakan eskalasi lanjutan setelah gagalnya gencatan senjata dengan Iran. Dalam strategi terbarunya, Pentagon secara jelas ingin melibatkan Indonesia. Selama ini, logistik perang mereka dalam operasi di Timur Tengah hanya bergantung pada pangkalan militer di Samudra Hindia dan Pasifik. Rute tersebut memakan waktu lama dan biaya besar karena harus memutari Australia. Karena itu, Pentagon mengincar jalur pintas lewat ruang udara Indonesia dan ingin menggunakannya tanpa harus izin ke Jakarta. Proposal ini sangat berbahaya dan menjebak Indonesia dalam posisi sulit. Jika permintaan itu ditolak, Amerika bisa menerapkan sanksi terselubung atau hambatan ekonomi yang menyulitkan rakyat. Namun jika menerimanya, Indonesia dianggap tidak netral dan secara sukarela siap dijadikan tameng hidup atas musuh-musuh Amerika. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya para sahabat, kalau memang itu hanya proposal, hanya pengajuan untuk lewat di udara Indonesia, ini belum terjadi para sahabat, belum disepakati atau sudah disepakati, tetapi belum diumumkan, ini masih belum pasti para sahabat. Di era sekarang di Timur Tengah konflik para sahabat, Amerika juga ikut andil dalam Israel untuk genjatan kepada Iran para sahabat, yang sampai menutup Selat Hormuz karena Amerika yang ikut-ikut para sahabat. Kalau memang benar para sahabat, Indonesia sudah adil dalam proposal tersebut tetapi tidak diumumkan, gawat para sahabat. Kalau semisal tak jadi ketegangan geopolitik dekat di Timur Tengah, mungkin boleh-boleh saja macam itu para sahabat untuk latihan. Tetapi di dunia yang saat ini, Amerika ini sudah ikut andil dalam dalam yang terjadi kekisruhan di Timur Tengah dan juga menjadi dalang utamanya. Dan ini kacau balau para sahabat. Mungkin kalau dengan perang tarif, kan katanya sudah perang tarif ini sudah dibatalkan, seluruh dunia tidak akan kena infak dari tarif tersebut para sahabat, sudah nol macam itu. Ini bukan yang dikatakan dalam video yang awal katanya Indonesia win macam itu dalam perang tarif, memang sudah digagalkan. Bapak Prabowo harus memilih dengan yang tepat para sahabat, karena Selat Hormuz, sedangkan Indonesia juga bergantung kepada impor minyak dari luar negara, dan termasuk yang salah satunya kapal Indonesia melalui Selat Hormuz juga para sahabat.
Ini menjadi ketegangan yang katanya data orang Indonesia sudah terjual ke US macam itu. Yang dikatakan, yang saya tanyakan dalam AI juga, dalam pencarian video, dan menurut pengamat-pengamat politik, Indonesia sudah bocor macam itu. Ini data-data Indonesia sudah bocor macam itu, para sahabat. Bahkan orang Malaysia pun terheran-heran menengok sebuah video ini. Bahkan kita kalau ingat kata Benik yang dulu perang tarif, para sahabat, yang mengatakan Malaysia menjadi budak ke Amerika Serikat. Ini bagai meludah ke atas kena muka sendiri sekarang kalau ini betul-betul terjadi melewati ruang udara. Bahkan semua negara di antaranya Spain dan Italia menutup untuk memberikan ruang udara bagi kapal Amerika. Kok malah Indonesia yang membuka lebar-lebar, para sahabat? Ini menjadi pertanyaan bagi warga dan juga para sahabat-sahabat orang Indonesia, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Masuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.